Ya memang anu ya, kayak Avanza aku ya, mobilku itu tak plat kuning aku yo gak gelem ya. Karena engko tak dol mesti murah kan gitu. Ya. Jadi ke medaya nang pejabat gak Gak pantas. pantas, so iya. Tapi Masuk lek ke supir kan screening. gak mikir medaya Sebetulnya nang pejabat. regulasi. Oke, selamat pagi kepada sahabat Memo sekalian. Hari ini kita bakal ngobrol bareng. Ada tamu spesial yang kita hari ini akan bicara masalah bus transportasi. Teman sahabat Memo semua, memang di saat ini lagi rame-ramenya tentang kebijakan dari pemerintah pelaksanaan ojol, odol, dan macam-macam lain. Pokoknya yang berhubungan dengan transportasi. Hari ini saya kedatangan Dewan Pimpinan Nasional Serikat Supir Indonesia, Mas Edi Sunarto. Ya, Selamat pagi Mas ya. pagi ya, Pagi ya. pagi. Terus didampingi sama juragan kita yang nggak asing lagi di pengaduan Kota Malang yang sudah menjadi tamu kita di setiap ada persoalan di Kota Malang ataupun di Indonesia. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Yogi. Sehat dan bahagia. Sehat Ya, ya, Pak ya? alhamdulillah. Di suasana siang panas, malam dingin. Ya. Kayaknya kita lebih enakan ngobrol-ngobrol sing lagi dirasano anggotane Mas Edi ya. Ya. Oke, saya mulai pertama mungkin saya ke Mas Edi. Mas Edi, sekarang banyaknya persoalan di sopir ataupun apa ya, driver ya, Ya, yang menjadi problem di Indonesia itu karena kebijakan pemerintah sing kurang pro, ngono ya? ya. Kurang pro ya. Jadi apa sing diramekan saat ini? Tapi pertama yang perlu tak tahu, SSI itu apa ya Mas? Mas Narko sing menjadi pimpinan ya. Terima kasih Mas Iya. Yogi. Ya. SSI adalah Serikat Supir Indonesia. Jadi teman-teman supir yang selama ini masih belum memiliki wadah, kita membentuk wadah agar permasalahan-permasalahan di jalan, khususnya terkait dengan supir, itu bisa terakomodir dan tersampaikan kepada pemerintah. Itu tahun berapa berdirinya Mas? Kita berawal dari 2016, tapi sebelum itu ada organisasi-organisasi kecil yang tingkatnya itu kota dan kabupaten, sehingga kita melebur untuk menjadi lebih solid, lebih bersatu, sehingga pada 2017 kita bentuk Serikat Supir Indonesia. Itu wis nasional ya. Iya. Berapa Mas? Anggotanya berapa Mas? Untuk Jawa Timur 33.000. Skala nasional? Skala nasional sekitar 780.000. Weh. Mas Darno, anggotanya wakil juga ya. Ya. Iki iso awak dhewe lebih pres. Gawe kampanye. Mas, ini kan pemerintah Mas Edi, ini kan pemerintah sudah ngadakan kebijakan Iya. tentang saya bahas sing odol dulu. Ya. Odol ini apa Mas yang jadi permasalahan dikeluhkan oleh SSI? Apa? Kebijakan sing mana sing tadi? Lebih detailnya adalah keluhan dari teman-teman pengemudi atau supir yang beraktivitas di jalan. Jalan. Jadi kita flashback ke belakang. Lahirnya Undang-Undang 22, kemudian lahirnya turunannya yaitu PP 55 terkait kendaraan. Iya. Nah, PP yang lahir tahun 2012 tersebut sampai saat ini
belum. Jadi belum ada ketegasan dari pemerintah, kepastian hukum bagaimana PP ini dijalankan. Mungkin di undang-undang Lalu lintas. lalu lintasnya ya. Iya, Undang-Undang Lalu Lintas 22 tahun 2009, kemudian PP 55 tahun 2012. Nah, itu dijelaskan kendaraannya harus bagaimana. Tapi mulai 2012 sampai sekarang, pemerintah tidak memiliki kepastian bagaimana ini diterapkan. Iya. Tapi Sehingga- biasanya ini loh Mas, Iya. undang-undang itu lek A nggak undang-undang, B nggak undang-undang, ngono. Iya. Iya. Undang-undang bagus, kita Ya. ngomong undang-undangnya apik lah. Iya, tapi ya. Apik. Untuk yang di dinas di Kementerian Perhubungan. Ya, Gak oleh nganu tonase. ya, Ada batasannya ya? ada batasannya. Ada batasannya. Tapi dari kementerian lain, Disperindak. perindustrian, perdagangan, itu punya kebijakan lain. Iya, iya, Sehingga dari beberapa departemen ini memiliki kebijakan masing-masing. Dewi. Sehingga pemilik barang bagaimana dia bisa ngirim dengan jumlah yang banyak dengan ongkos yang ini. Iku teko disperindak Iya. boleh ya. Nah, Sebetulnya undang-undangnya DLAC gak oleh. Iya. Ya biasa Indonesia aja kaget ya. Tapi memang di regulasi ini lagi diatur. Saya tahu para dewan itu lagi membahas karena apa demone odol ya. banyak hal ya. Banyak hal. Jadi ya ini kembali lagi Indonesia. Iya. Indonesia. Jadi undang-undang yang lahir tahun 2012, yang 2029, kemudian ada PP-nya 2012 sampai saat ini belum ada kepastian. Sehingga Tapi PP-nya ono ya? ada, Ada. bahkan ada perubahan PP juga sudah ada terkait keselamatan dan keamanan di jalan. Itu terkait kendaraan juga. Nah, ketika kita ngomong soal kendaraan yang perubahan dimensi dan lain-lain, atau yang sekarang lebih dikenal dengan overdimensi. Nah, sebenarnya objeknya kan bukan supir. Iya. Jadi supir itu tidak pernah bisa merubah dimensi kendaraan. Yang bisa merubah dimensi kendaraan itu karoseri, Iya. bengkel. Sehingga Mengikuti regulasinya Iya. pemerintah. Ya. ketika kendaraan itu tidak sesuai dengan regulasi pemerintah, yang dipersalahkan ya jangan supir. Oh iya. Mestine Iya. karoseri ini ojo gawe ngono ya. Harusnya ada, itu disebutkan juga di pasal-pasal di Jane wis ana ya? ada. Oh. Yang kemarin bikin teman-teman ini kebakaran jenggot ketika Korlantas menyatakan bahwa di pasal 277 terkait dengan overdimensi, dengan dimensi kendaraan, kemudian di 305 terkait overloading, itu seluruhnya dibebankan pada supir. Dan supir diancam pidana. Anu sampean terus ngamuk itu ya? Iya. Ngene sampean ngamuk. Orang ya? kita itu ngangkut apa jari juragan, Juragan ya. apa jari sing duwe barang kan gitu, Pak. Terus itu kebijakan itu berjalan atau dievaluasi Mas? Kita berharap itu dievaluasi. Kita berharap dievaluasi. Kemudian tagline odol itu sebenarnya tidak bisa kan. Karena 277 itu terkait pidana. Kalau 305 itu kan cuman pelanggaran ringan. Ringan. Iya. Dendanya juga jauh. Objek hukumnya juga beda. Mungkin nganu Korlantas saking pegele Mas. Iya, mungkin. Saking pegele sumpek ngono ya. Iki kok piye kau gak sampai jalan-jalan Iya, lagi regulasi. pula kan pelanggaran terbesar itu sebenarnya bukan dari teman-teman yang non korporat, yang bukan perusahaan besar. Oh. Kendaraan milik perusahaan-perusahaan besar, milik BUMN itu juga banyak yang Dawa-dawa, gede-gede. gede-gede. Ikulah tertibno dhisik. Oh. Sing cilik-cilik nek masyarakat sing angel golek duit iku karyae. Oh. Jadi memang masuk akal sama Nat ya Pak tanggapannya tentang ini tumpang tindihnya kebijakan antara DLAJ sama Disperindak. Iki Disperindak soalnya perdagangan itu sing muat oleh itu ya Disperindak gitu loh. Dan sebetulnya di DLAJ itu kan sudah ada regulasinya wis ono, aturannya wis ono. Ya Pak tanggapannya sama dia. Persoalan tumpang tindih regulasi ini bukan suatu isu yang baru.
Sam Yogi. Ini beberapa kasus juga mengalami hal yang demikian. Tapi sayangnya pemerintah tidak mau belajar terkait dengan hal itu. Satu. Yang kedua, ketika membuat regulasi, siapkan dulu infrastruktur dan yang ada di lapangan, bagaimana merespon, bagaimana menyikapi atas akan hadirnya dan berlakunya undang-undang atau regulasi tersebut. Karena ketika undang-undang ini diputuskan, biasanya ada masa jeda untuk pemberlakuan. Apakah ini 2 tahun ataukah 3 tahun? Sosialisasi dulu. Betul, salah satunya sosialisasi persiapan aparatur pemerintah baik dari pusat, provinsi, kota, kabupaten, bagaimana kesiapan dalam merespon itu. Nah, ketika ini tidak mampu untuk menjawab itu, ya keluhan-keluhan semacam inilah yang akan muncul. Iya. Akhirnya mereka tergagap-gagap. Tergagap-gagap akhirnya ya dengan kebijakan itu Yang ya. gagap sebenarnya pemerintah. Pemerintah Kita yang gagap. Ya itu memang yang saya lihat memang kebijakan kemarin itu sebetulnya pernah disosialisasi tentang apa tonase ya Pak. Ya. Kalau tonase sempat disosialisasi. Sehari ini diperingatkan, besok cuma lali gak ngubungi ke resor ini ya. Iya, artinya kan untuk yang peringatan kemarin penindakan kan tidak bisa satu. Iya. Misalnya kalau sosialisasi kemarin kendaraan yang overloading itu ada peringatan, ada sosialisasi, kemudian peringatan dan tahap ketiga adalah tindakan. Tapi jeda waktunya kan cuma 1 bulan. Iya. Oh, waktunya pendek. Iya. Pemerintah sebenarnya mudah, Pak. Ketika perusahaan-perusahaan pemilik barang itu dikirim, barangmu kok kirim luwih teko kapasitas angkut, pajakmu tak unggahno 2 kali lipat. Selesai, mereka nggak akan kirim barang banyak. Jadi sebetulnya bagi sopir kan enak ya Sam ya. Bagi sopir momot titik ongkos podo kan enak ya tuh. Tambah penak ngebane kan gak nemen-nemen ngono ya. Selama ini pokoknya sembarang itu wis dibebano. Oh iya. Ya memang begitu. Iya. Siapa lagi kalau Sing paling Terus ngene penindakan di lapangan itu dari saya kira bukan hanya lantas saja kan berarti di sub juga bisa menindak toh? Enggak. Ya sebenarnya kan enggak bisa. Enggak bisa. Artinya ya. Penindakan itu harus dilakukan oleh Polri, polisi. Termasuk menghentikan kendaraan dan lain-lain itu harus dilakukan Polri. Kecuali selain Polri kan tidak boleh. Ya boleh. Kendaraan di jalan. Terus di sub itu ya apa? Kalau di sub kan ketika kendaraan sudah masuk jembatan timbang itu baru bisa menindak. Wilayah di sub ya, 10 meter itu mau ya. Iya, wilayah. Bertindak di luar itu kan. Nah, sekarang kan banyak. Iya. Jadi petugas-petugas timbang di jalan tanpa didampingi Polri ganti kendaraan. Oh iya. Ya, biasa ya. Ya. Memang lagi ekonomi sulit ya. Artinya gini, sajane petugasnya pemerintah ngerti enggak sih? Dinas ngerti enggak sih lah oleh nyegat motor di embong? Jane roh Mas, cuma pura-pura kan. Atau memang enggak tahu? Tahu gak ya? Tahu ya. Karena di setiap Senin kan wis dikumpul nih lapangan panas-panasan. Nggih. Ini dikumpulkan mungkin tujuannya untuk penindakan. Ya boleh itu ya. Artinya tidak disosialisasikan, kowe lek katanya kat kudu ngejak polisi. Oh itu ya. Mungkin tidak disosialisasi. Ya harapan saya mungkin dengan keluhannya sampean hari ini kita sampaikan keluhan itu mungkin ada perbaikan ya. Karena memang saya tahu pemerintah itu tujuannya baik. Tujuannya baik. Tapi mboyo baik untuk semua ya toh. Jangan baik untuk kene tok, ngono lho ya. Baik untuk kene semua harapan saya semua bisa baik-baik merasakan baik saja. Kebijakan pemerintah itu memang banyak yang ya dari Samona tadi sosialisasi, riset ya. Mungkin riset ini memang perlu melibatkan ahli kampus-kampus itu loh ya. Diajak ngobrol, lenggai kebijakan ini kayak ini. Jadi di pemerintahan tahun lalu kan wis apik ya.
banyak sing menjadi undang-undang apa ya? Omnibus Law. Ya Omnibus Law. Saya kira saiki wis mulai tukul maneh kebijakan daerah-daerah muncul maneh. Wis Omnibus Law ini kayak wis dilang. Terus sing di maksudnya Mas Ed selaku Dewan Pimpinan Nasional SSI, Ya. idealnya piye Mas tentang supir yang yang diodol kemarin loh. Idealnya tindakannya harus bagaimana Ya, dulu sing itu tadi. perlu tas sampean. Kalau tindakan terkait overdimensi, Mm. overdimensi, makanya kami tidak pernah menyebut langsung order itu enggak. Iya ya. Jadi kalau kaitannya dengan overdimensi, itu ada objeknya adalah karoseri dan pemilik barang. Oh. Karoseri atau pinggir. Berarti pemerintah Sehingga pemerintah harus tahu, ini siapa sih ngerubah. Oh iya. Nggak mungkin supir ngerubah itu kemudian untuk overdimensi. Kemudian untuk overloading. Overloading itu sebenarnya sederhana. Penegak hukum, aparat penegak hukum yang ada di lapangan. Kalau memang itu sudah masuk jembatan timbang, di situ ada yang namanya surat jalan. Tuh. Surat jalan dari teman-teman itu isinya muatan. Makanya sering saya sampaikan, lek supirku nggawa muatan lebih dari supir, lebih dari surat jalan ini, saya menjegal supire berarti sing nakal. Tapi lek dia membawa sesuai dengan surat jalan, ya kari telepon pemilik barangnya. Ojo nindak supire. Ojo nindak supire. Marhen bener iki. Jadi memang harapannya Mas Edi itu ya kalau ada surat jalan yang timbangan, Ya, iku ya ojo supire sing ditindak kan Iya. ngono. Ya kan mesti ono DU-ne ya Mas ya. ya ada DO itu ada. Iku kan mesti ono nomor telepone. Ya, Oh iya. Selama ini yang terjadi sing ditindak. sopir. Oh iya. Ngemel iku mau ya. Ya, kita nggak ngomong ngemel, biaya ngedukno lek kelebihan muatan, kemudian ngambil lagi kendaraan lagi itu bebannya supir. Itu masih satu, Pak. Belum kecelakaan supir. Iku sak ongkose mau ngudune iku tanggungannya sopir. Ya, Apa tadi sopir? Yes. Untungnya Mas Edi iku wis dadi sopir wis dadi wis seru carane ngono ya. Lah selama ini Mas Edi prakteknya piye teman-teman di lapangan? teman-teman di lapangan kayak gitu. Jadi kalau kelebihan itu ya, dianggap kelebihan, ya diturunkan. Diturunkan sesuai dengan berat yang diizinkan. Diizinkan. Jadi kendaraan juga tanggung jawab supir. Lek masalah panjangnya truk sembarang itu tanggungannya karesori. Kareseri. Ya tinggal telepon kan pemiliknya dulu mempanjangkan kendaraan ini di mana. Oh gitu ya. Dendone jelas Pak, di Undang-Undang 22 jelas. Oh sudah ada jane Sudah aturan. ada. Mulakno ya Mas di timbangan iku sampe ya. Kan mesti mburine koyo ono terminal ngono. Kanggo ngono-ngono iku tibake ya. Dan itu disiapkan kayaknya. Oh wis disiapno ya. Disiapno. Malah neng kasus yang permasalahan lagi tentang kecelakaan sing sampean sampaikan tadi. Kecelakaan selama ini di sopir itu ditanggung siapa Mas? Supir. Klaim. Diklaim no? Ya, diklaimkan juga supir. Oh. Itu banyak perusahaan kayak gitu. Rata-rata kayak gitu. Apa belum ada asuransi ini kurang ono Mas? Di samping asuransi Harusnya. SIM ya, Pak? Iya. SIM ono ya? Jasa harja itu. Iya, jasa harja. Kewajiban pemilik Milik barang. angkutan, Angkutan. pemilik alat transportasi dan pemilik barang itu mengasuransikan barang yang dikirim. Sehingga Dikirim. ketika terjadi sesuatu dia bisa klaim asuransi. Terus Selama ini kan sama nggak tahu. statusnya sopir ya Mas? Mestinya ya di Nah, ini yang asuransi. belum ada, Pak. Oh, iya Jadi Mas itu perlu. supir ini sekarang kalau mau ikut misalnya untuk ketenaga kerjaan Jabodetabek dia harus ikut mandiri. Jaminan itu yang belum ada. Kemudian ketika terjadi kecelakaan kita kan tidak tahu apakah karena supir ini ugal-ugalan. Tapi kan yang sering kita dengar lek supire wis mlaku kenceng jare kan alasannya penyebab. Iya. Penyebab lek kali dadi penyebab masuk tim mlaku di sawah. Ya.
Masuk akal ya, masuk akal ya. Jadi memang kalau gini Mas Onat, ya saya pengennya gini. Setiap pengiriman barang itu di samping asuransi barangnya, kan pembawa kan kudu ono asuransi nih. Lah sedangkan supir itu sepengetahuan saya cuma asuransi di Jasara Harja. Menurut pendapatnya Mas Dan ya Pak. Makanya di bagaimana status sopir di perusahaan ini sangat penting, Mas Yogi. Apakah BPJS dia memiliki asuransi BPJS ketenagakerjaan ataukah tidak di situ? Karena hal itu ketika ada kejadian yang tidak diinginkan di jalan, cuma bisa tercover dengan BPJS ataupun asuransi lainnya yang bagi si sopir sendiri. Nah ini kan jangan sampai positioning sopir ini tanpa ada perlindungan sama sekali ketika melakukan pengiriman barang dari satu titik ke titik yang lainnya. Satu. Yang kedua, barang yang dikirim ini kan beragam jenisnya, Mas. Jadi memiliki tingkat expired yang beragam. Nah, ini kalau tidak sampai dalam rentang waktu sekian, tentunya kan akan mempengaruhi bagaimana barang yang dikirim ini, bentuk rasanya ataupun yang lainnya. Nah, seperti yang kita ketahui sendiri, bagaimana sih infrastruktur jalan yang ada di negara kita ini bagaimana? Kita juga mengetahui tingkat kreditnya yang tinggi, kerusakannya juga yang tinggi. Dalam merespon dinamika lalu lintas ini juga pihak yang terkait, yang berwenang itu pun juga terkesan kurang responsif. Nah, ini kan menjadi faktor-faktor lain terhadap distribusi barang. Sehingga dengan demikian harus dipikirkan, karena pergerakan perekonomian salah satunya ya angkutan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Naik turunnya harga ya tergantung bagaimana sih. Kalau dalam satu kawasan, satu provinsi Jawa Timur nggak masalah saya rasa. Tetapi ini kalau sudah ke luar pulau, ini jadi persoalan tersendiri. Makanya seperti yang sering diungkapkan, kita memiliki bonus demografi. Ini bagaimana menyikapi itu? Semacam itu. Iya, berarti nganu Mas. Contohnya kayak maaf aja, ayam. Ya. Lombok. Terus seandainya ada keterlambatan itu ngecasnya piye? Yo nang sopir mana? Iya. Apot. Ya, jadi Lombok, kita kirim Lombok harus tiba jam sekian. Karena itu banyak pertimbangannya. Iya. Misalnya kita kirim Lombok ke Jakarta. Nah, ini harus tiba jam 3. Ya. Karena pedagang juga punya pertimbangan. Nanti kalau udah lebih dari jam 3, harga sudah berubah. Tekone kari, bakul sing dhisik wis entek, rego larang awake rego murah, sehingga supir ya apa kudu cepet. Berarti luar biasa ya. Ya. Bebannya luar biasa, beratnya. Kayak sembayang no, masalah itu ditanggung supir mulanya darder ya. Iya. Terus memang harapannya kalau saya boleh usul mungkin karena sampean sebentar lagi dan dipanggil DPR ya untuk bersurat, sementara harus bersurat dulu ya disampaikan Mas asuransi per angkutan Mas. Kalau sekarang kan mandiri ya, punya supir-supir per trip. Ya, per trip. Dan itu yang harus diberikan oleh perusahaan. Karena kan aku lende event kan ngono. Acara ini kita asuransikan. Ini loh ya, baik asuransi penonton ini kan ada asuransinya nilainya. Kayak itu bisa ya. Iso Mas Le itu karena saya sering adakan event itu ada asuransinya. Iya. Bukan asuransi cuma barang loh ya, pengunjung harus ada. Neng objek wisata kan asuransi kan jalan itu. Betul. Di casno pisan ya. Itu dimasuk naik Mas. Mas siap. Di usulannya itu. Mas Ed, kita sudah bicara tentang angkutan. Lagi sekarang tentang karena angkutannya sampean supir kan banyak. Iya. Ojol. Macem-macem. Ya, iki wis ojol.
Memang saya sendiri ngerasa, no, Mas, setelah diskusi kemarin, memang ada satu pertanyaan yang bagi saya miris tiba. Perbedaannya angkutan umum dengan ojol. Ya, Ya, itu ternyata perbedaannya luar biasa. Beban di eh, apa itu, angkutan umum itu ternyata bebannya luar biasa tentang harus plat kuning, gitu, harus apa kir, cek emisi sembarang itu. Sedangkan di pihak ojol orang ono lho ya. SIM yo SIM A. Iya toh. Iki ya apa Mas? Menurut sampean ini Oke. apa? Jadi keluhan enggak ini? ya jelas jadi keluhan. Keluhan ya. Sebenarnya bukan keluhan buat kita saja, buat teman-teman angkutan umum, buat taksi dan lain-lain. Sebenarnya ini keluhan juga buat pemerintah sebenarnya. Ya. Karena semenjak maraknya angkutan berbasis aplikasi, ya, mereka menyebutnya ASK, walaupun belum ada payung hukumnya. Itu gurung ono payung hukumnya? Ya belum. Oh, berarti liar ya. Terus. Gini. Jadi mulai 2015 adanya Uber, kemudian ada Grab dan seterusnya sampai sekarang udah banyak. Itu sebenarnya pemerintah sudah menerapkan aturan yang pincang terkait dengan keberadaan angkutan umum. Angkutan umum. Iya. Kalau kita menyampaikan keluhan itu pasti jawabannya satu. Kita harus mengikuti perubahan zaman. Perkembangan teknologi. Nah, kita juga sering ngomong, sehingga ini biar selalu kita sampaikan pada teman-teman yang memang dia pekerjaannya adalah untuk di sektor transportasi. Beda dengan dia yang nyambi. Iya. Sing nyambi lek plat di platno kuning jelas ndak gelem, tapi lek dia benar-benar memang ingin terjun di transportasi, ya dia pasti mau. Karena ojek online itu termasuk transportasi loh Mas, sing saiki ya berbasis umum. aplikasi itu. Iya, transportasi umum. Kita sering sampaikan, kita tidak pernah mempertanyakan alat pemesannya. Kalau dulu kalau sekarang angkutan berbasis aplikasi itu kan disebut angkutan online. Itu kan masuk dalam kategori angkutan tidak dalam trayek. Kalau dulu taksi lah. Taksi lah. Nah, aplikasi ini dimunculkan, diciptakan untuk mempermudah orang mencari taksi sebenarnya. Tapi pada kenyataannya, angkutan ini bisa didaftar oleh seluruh kendaraan tanpa harus melalui regulasi yang dimiliki oleh pemerintah. Regulasi terkait angkutan umum, angkutan penumpang umum ada di PP 74 ya, 2014. Itu kalau angkutan umum harus berbadan hukum, harus berplat kuning, supirnya harus bersertifikat atau SIM umum dan lain-lain. Itu harus dipatuhi. Tapi untuk angkutan berbasis aplikasi sama sekali tidak ada. Masuk ya. Benar Mas, memang tidak ada sama sekali. Pertama ada peraturan menteri tahun 108 itu yang mengatur. Sehingga ketika itu dilaksanakan, angkutan berbasis aplikasi ini bisa mirip taksi, karena mereka diwajibkan memiliki pool, kemudian plat kuning khusus dari rumah ke tempat, dari rumah kan, yang tidak melalui rute-rute angkutan umum. Nah sekarang enggak, dari terminal ke terminal aja naik. Iya, itu bisa ya. Padahal mereka tidak punya izin sama sekali. Kemudian ada PM 118 juga tidak bisa jalan. Jadi ono bisa? Ada, tapi sampai saat ini belum jalan. Padahal di dinas-dinas perhubungan baik provinsi maupun kabupaten sudah disiapkan perangkatnya. Jadi kasih ASK. Payung hukumnya yang mana? Enggak ada, aneh. Ya Pak Syam, menurut sampean ternyata regulasi, waduh ya benar ya, gak plat kuning. Aku yakin ojol plat kuning regone murah kan, soalnya bekas taksi kan mesti murah ya. Pasti dia nggak mau kan.
Itu ya Bu tentang itu Cak, pendapatnya itu. Seperti yang tadi di awal saya sampaikan, Sam Yogi, bahwasanya pemerintah ini tergagap dengan lompatan teknologi informasi seperti yang diungkapkan Pak Edi tadi, angkutan berbasis aplikasi. Nah, ketika merespon dinamika munculnya ini tidak ada semacam penganaktirian dengan kendaraan umum yang secara selama ini telah melakukan pemenuhan atas regulasi dari Kementerian Perhubungan, bagaimana sih syarat-syarat yang harus dipenuhi sebuah kendaraan bisa menjadi angkutan umum. Nah, ketika lompatan teknologi informasi ini tidak pernah terantisipasi dengan baik seperti yang diungkapkan Pak Edi ini, ya akhirnya terjadi di lapangan, bagaimana seharusnya ini tidak boleh beririsan, akhirnya beririsan dengan jalur angkutan umum, pengawasannya yang lemah di lapangan, tidak ada penegakan atas regulasi ini, sehingga secara tidak langsung pemerintah memiliki peran ikut andil dalam kondisi yang tidak kondusif ini. Inilah yang patut kita sayangkan. Pemerintah tidak memiliki goodwill yang baik, tata kelola manajemen bagaimana situasi di lapangan juga cenderung abai. Nah, ini sangat-sangat disayangkan. Karena ketua beliau itu menyampaikan yo lek ngono penaan ning ojo. Iya ta? Iya. Karena SIM-e ae wis SIM umum anggotane. Terus gak oleh nyambi bahwa sopir itu profesi. Menurut Mas Edi, sopir itu ya profesi. Terus aturannya trayek juga diatur. Wah, ke lo pungutannya ya Mas? Ya. Sedangkan ojol gak ono pungutan ya, mek mau perpanjang STN tok ya. Perpanjang STN dan pungutan mungkin yang mungut aplikator. Aplikator ya Pak ya. Ya. Tambah nemen ya. Tapi jumlah pungutan di aplikator itu kalau yang sekarang lagi rame, teman kita lagi memperjuangkan, Adrian Natipulu lagi memperjuangkan tentang 20% itu Mas. Itu tak kira perjuangannya ya mungkin Adrian tahu sendiri tentang regulasi yang koyok ini. Jadi ojol itu nemen loh Mas, parah sebetulnya, tapi karena kita nggak terasa. Iya, yang membuat parah itu kan sebenarnya bagaimana pemerintah tidak memiliki ketegasan terhadap aturan yang ada. Yeah. Misalnya pemerintah tegas bahwa angkutan atau kendaraan yang digunakan untuk angkutan umum harus plat kuning. Ya, Oke, kok nggak gelem artinya akan terscreening ya, akan terscreening. Mereka yang memiliki kendaraannya yang lebih biasanya dibuat kerja jadi manajer ndi, mulang di universitas ndi, sing dadi dosen, dadi guru, lek sore nyambi online itu ndak akan mau. Sehingga yang terjun di transportasi benar-benar orang yang berprofesi sebagai sopir. Masuk ya. Iya. Terus le plat kuning harga jualnya kan mudah. Nek sampean sopir pasti gelem, Pak. Iya. Masih mben larang wong iki tak gawe sak rusake. Terus orang yang di plat kuning yang belum tentu gelem, Mas. Iya. Iya toh, karena harga jualnya pasti ya, kalau dia bukan murni pelaku transportasi. Ya. Jadi sebenarnya kita membantu teman-teman ya. Kalau selama ini yang berpenghasilan sangat banyak yang jelas aplikatornya. Ya, betul. Tapi ketika ini terscreening, teman-teman juga bisa mencapai rate yang lebih banyak. Ya, betul. Persaingan di lapangan itu lebih kondusif. Terus apa tadi? Persaingan, kemudian jumlah rate juga bisa, kemudian kebutuhan. Kalau sekarang kita hitung kebutuhan penumpang terhadap kendaraan bisa 1:1 tuh, sehingga angkutan umum terpengaruh oleh pengaruh ya. Ya memang ya, kayak Avanza aku ya, mobilku itu tak plat kuning aku yo gak gelem ya, karena aku tak dol mesti murah kan gitu. Jadi game medaya nang pejabat gak pantas. Gak pantas, iya. Masuk tapi supir kan gak mikir sebetulnya regulasi itu dilebone pemerintah mari lho, San.
dengan sendirinya bahwa profesi sopir itu akan betul-betul ya orang itu Dikerjakan pelaku 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 transportasi. sopir. Nah, Masuk berarti itu. kan yang gagap terhadap perkembangan teknologi pemerintah. Iya, iya, iya. Karena apa? Kalau sekarang revisi undang-undang itu cuman untuk melegalkan pelanggaran yang sudah hampir 10 tahun berjalan, ya goro, Pak. Iya. Undang-undang ini kita buat untuk beberapa tahun ke depan. Misalnya kalau memang mau merevisi bagaimana ke depan itu kendaraan angkutan umum harus pakai tenaga listrik. Iya. Itu baru revisi undang-undang untuk ke depan. Tapi kalau revisi untuk memasukkan aplikator ini ke dalam undang-undang ini, ya kita melegalkan pelanggaran yang sudah hampir 10 tahun berjalan. Iya, memang berdasarkan aplikator ini kan pajaknya kurang jelas. Ya, Jadi itu memang dibahas oleh DPR saat ini bersama Kementerian Perhubungan. Karena yang memang lu negara iki entuk apa? Dalan iku bendina mbok lewati. Hasilnya mungkin juga sederhananya kayak gini. Yang sering kita tekankan, kita cuman untuk undang-undang lalu lintas. Iya. Alat transportasinya ini iya yang betul. harus dikelola. Iya. Kemudian untuk aplikasi, ketika dia menyewakan aplikasi untuk alat transportasi ini, itu yang dihitung terkait pajaknya. Pajaknya. Iya, pajak aplikasi, terus pajak dia menyewakan aplikasi. Iya, tapi kan kalau saya melihat Mas Adrian menyampaikan kemarin ya, Ya, itu ya hitungannya tahunan ya, ya, bukan per transaksi ya. Per transaksi ini nggak ada, untuk negara nggak ada. Saya lihat nggak ada kemarin itu. Justru yang 20% itu kembali dibebankan kepada penumpang. Jadi penumpangnya kecegah, tapi karena masyarakat Indonesia kan asik aja. Iya. Jadi kalau ada yang lebih mudah itu memang diambil oleh mereka. Hah? dari daun muda. Iya, Untuk alat transportasi pun dari daun muda. Jadi memang yang dipermudah ngono loh. Betul. Tapi saya kira dengan masukan yang kemarin disampaikan Andrian Natipulu itu masuk sebetulnya. Aku oh iya masuk. Ternyata 600 berapa miliar per hari. Sing dihapusi asal oleh salah satu aplikator. Dari satu gitu. Satu. Belum yang Yang lain. Salah satu aplikator. Sementara yang bertarung teman-teman di lapangan. Lah, itu gak ono. Jadi Sebenarnya bagaimana kita berjuang bareng supaya kita yang memang pelaku transportasi benar-benar terlindungi. Betul. Dari mereka yang cuma nyambi untuk Iya. masuk di transportasi. nganu biasa awak dhewe lek wong Indonesia iki lek wis duwe apa emas sekilo iku njaluke 7 kilo. Iya. Itu yo mugu wae terus. Mulane aku kan yo bingung itu tentang dimensi orang Indonesia iki. Iya. Untungnya aku ning media iki wis cukup ning media. Gak nyambi-nyambi sih ya. Terus ada ya di masalah ojol tadi, Iya. menurut Mas Edi, apa sing harus dilakukan oleh pemerintah? Jadi tadi kepastian hukum yang jelas, kepastian hukum yang adil. Berarti lek gak jelas kan di stop dhisik ngono ya? Ya, wani nggak pemerintah? ya Ya. Karena apa? Ketika pemerintah misalnya stop, masuk nutup Google, ngancam Google wani, ngancam Ya. aplikasi iki gak wani. Justru pemerintah takut ketika teman-teman dimobilisasi untuk ngancam Nah, akan maksud saya teman-teman yang sekarang bergerak di ojol, iya, yo bantulah pemerintah karena saya Iya. melihat sekarang ini di DPR lagi digodok itu. iya. Ini demo dulu ngono lho, menengon dhisik iki lagi dibahas tapi yo anjene urusane ngene ya yo. Mlaku terus pancet ae sekarang. Dan itu memang masih jadi debatan sampai sekarang. Idealnya kayak begitu. Terus selanjutnya mungkin di yang saya pengen tahu di ojol ini yang terjadi di aku wis bahasnya contohnya Malang saja. Iya. Malang itu saya nggak tahu, sementara nek ojol iki koncoku sopir tabrakan itu ditanggung dhewe lho. Iya. Sebetulnya kan sangat merugi itu ya.
Terus ada yang kemarin dibahas tentang bonus. Bonus itu tak kira bonus 20% itu kalau menurut penjelasannya Dewan DPR kemarin itu yo tetep ae lho awak dhewe sing diotak-atik ngono lho. Kalau kan di Malang ini ada Grab, Iya. kantornya Grab. Terus Gojek ono. Grab, Gojek, Maxim ada di Ndek Malang ono. ya. Iki perlu di nganu. Terus sing saya kembali ke sampean di transportasi Kota Malang. Iya, Iki kan yo anak buah sampean wakeh. insya Allah. Wakeh ya. Iya. Jadi memang yo apa akeh sing tutup ya. Jalur apa ae sing penumpangnya titik ya. Contohnya di Malang Banyak, banyak. Sekarang kayak AT itu wis mati, Pak. mati ya. Arjosari Tidak itu mati. Banyak rute-rute yang mati. Yang sebenarnya rute itu dipersiapkan untuk melayani masyarakat kan. Tapi masyarakatnya juga itu tadi karena ada moda angkutan lain yang tidak perlu ikut regulasi yang bermain di sana, sehingga teman-teman banyak yang mati. Tapi apa ngene Sam, ono aturan nih Sam sebetulnya ya. Iya, Seperti kayak pasar, rumah sakit, terus sekolahan, ngono lho ya. Iki Iya. kan jalur-jalur bagi saya ya lek jeriku kan zamanku sekolah. Iki kan untungane angkutan kota to, ya. Kayak mikrolet untung. Lek zamanku kan apa ya? Sing bane telu ya. Bemo. Zamanku ada malah kan kuduk-kuduk udah lho janti itu. Iya. Itu ya apa Sam? Menurut sampean ya? Nah, di Kota Malang sendiri, itu kan, makanya kemarin di BPTD kita sampaikan, karena sampai saat ini pemerintah tidak memiliki regulasi terkait dengan angkutan berbasis aplikasi ini. Maka di Malang itu masih ada satu kesepakatan dari teman-teman online waktu itu sama teman-teman angkutan kota. Ada 8 zona memang yang harus kita hormati. Kayak di terminal itu harus ada jarak. Pertimbangannya apa? Aplikasi nggak butuh mangkal. Iya. Sampean turun di omah lek ono aplikasi nyantol Iya, teko. betul. Tapi lek mangkal jenenge ya padha karo taksi. Taksi. Diarani taksi nggak gelem tapi mangkal di terminal. Terjadi di Malang ya? Banyak terjadi. Dan itu terjadi. Nah, kemudian kayak di terminal, kayak di stasiun, kita tidak melarang. Tapi ya jangan ngerempel deh kono lah. Oh. Karena kadang teman-teman juga banyak yang menawarkan manual, tidak melalui aplikasi. Oh, offline Iya. ya. Itu kan jadi persaingan juga di teman-teman online. Kayak iku bolone dhewe kabeh. Lah, iku lek geger bolone dhewe kabeh sing panen aplikasine. Jadi memang dulu ono aturan ya. Iya, ada Karena ojo- kesepakatan ya. Kalau kita ngomong aturan karena kita belum punya aturan terkait itu. Tentu aja pemerintah- kesepakatan. Iya, kesepakatan itu sampai sekarang belum diperbarui. Dan kita berharap itu tetap berjalan sehingga nggak ngerempel lah Pak. Saiki angkot ambil online, ambil taksi ngerempel. Yang punya izin cuman angkot dan taksi. Taksi. Sementara online Iya. ketoke parkir tapi golek penumpang. Iya, iya, karena izin masuk itu. Ya idealnya oleh pemerintah itu di stop dulu lah. Kayak saya melihat keluhannya loh ya. Menurut saya, ya Pak. Ya, sekali lagi bagaimana peran pemerintah dalam menyikapi ini butuh ketegasan, Sam Yogi. Karena dari rangkaian apa yang telah diungkapkan oleh Pak Edi ini menunjukkan bahwasanya kehadiran negara dalam situasi ini tidak pernah ada. Sehingga ke depan penataan bagaimana ini bisa setara, tidak ada penganaktirian antara angkutan umum dengan angkutan yang berbasis aplikasi ini. Tentunya ini akan lebih menguntungkan masyarakat. Karena di satu sisi masyarakat seperti yang diungkapkan tadi itu bagaimana masyarakat yang bekerja di angkutan berbasis aplikasi, pesaingnya sesama aplikasi semakin longgar. Kan sekarang kan banyak keluhan Mas Yogi. Dari dulu itu waduh saya sehari bisa memperoleh sekian juta pendapatan, tapi sekarang
untuk 100.000, 50.000 terengah-engah. Nah, ketika penataan siapa yang bisa mengakses ke situ dilakukan penataan yang baik, tentunya kesejahteraan teman-teman di angkutan berbasis aplikasi itu akan semakin lebih baik. Nah, inilah bagaimana kehadiran negara dalam menjawab persoalan ini harus jelas. Jangan sampai Simpelnya biasa. Simpelnya negara harus ngapain karena tidak jelas ini. mengevaluasi dan membuat keputusan dengan baik. Stop dulu. Ya. Berarti kan stop dulu ini nih. Ya. Terus ini Mas Ed, aku kan Tinggal wani enggak pemerintah. Oh, pasti Sebenarnya wani. mudah, Pak. Sebenarnya mudah, pemerintah tinggal memaksa pihak aplikator untuk menambah 2 persyaratan. Persyaratan untuk SIM, untuk supir harus SIM umum. Persyaratan untuk kendaraan yang bisa ikut aplikasi ini Harus plat kuning. harus sesuai dengan regulasi pemerintah. Plat Cukup. kuning. Plat kuning Ya, berarti. itu pemerintah enggak perlu nyetop, enggak perlu apa, itu akan terscreening dengan sendirinya. Dikai plat kuning kayak wes wong mundur kabeh kan ya. Ya. Wis ngeper udah. Wis ngeper itu ya. Tapi Tapi sampean bayangno saiki kene bener-bener supir kayak Mas Darno tadi bilang bener-bener supir saingannya mbek wis kasarane dosen lah. Kita sering menemukan di Malang ini dosen jadi supir aplikasi. Saingannya mbek dosen lah. Ya jelas kalah. kalah ya karena wangi kono ya. Iya. Bener ya. Karena wangi. Saya kasihan juga taksi di Kota Malang ini mulai sepi. Untungnya bandara sing Joko angkatan AU gak ono sing wani. Iya. Tapi lek mlebu iso ya. Nah, Tapi ya itu perlakuan itu kenapa cuman artinya kan jadi gini, hukum rimba. Sing kuat ya gak kira dileboni. Oh gitu ya. Lah sing gak kuat ya dileboni. Berarti kan terminal kudu dipatoki ya. Iya, Di Arjosari ini piye, Mas? Terminal Arjosari ini yang berlaku untuk teman-teman angkutan di sana. Arjosari dari kesepakatan kemarin itu bahwa teman-teman dari angkutan berbasis aplikasi cuman bisa menurunkan di dalam. Menurunkan ya. tapi tidak boleh menaikkan. Jadi kita sudah ada kesepakatan terakhir di BPTD 2 provinsi. Kemudian yang kita keluhkan sekat antara bus dan angkutan kota. Iya. Ya kita tahulah dulu sekat itu, pagar itu dibuat untuk menambah pendapatan terminal. Betul. Melalui peron. Tapi sekarang peron kan tidak ada. Iya, gak ada peron bisa. Ketika peron tidak ada, harusnya sekat itu kan dibuat. Kemudian tempat penurunan penumpang itu kan harus memudahkan orang untuk berganti moda transportasi. Betul. Dari bis ke angkutan kota, dari bis ke angkutan perdesaan dan lain-lain. Nah, sekat itu masih ada dan sekarang pengelola terminal Arjosari membuat sekat lagi yang panjang dan itu rencananya kemarin itu khusus untuk angkutan berbasis aplikasi menurunkan dan naikkan. Oh, Ya, gitu Pak. ya. Tapi pada akhirnya kita bersepakat bahwa angkutan berbasis aplikasi cuma bisa menurunkan. Nah, kita cuma meminta agar penurunan dari bis yang masuk itu lebih dekat untuk mengakses angkutan antar kota. Dan itu kita melihat di sisi selatan. Ya. Sisi selatan di depannya ruang tunggu itu bisa muat 2 bis yang bisa untuk menurunkan penumpang. Iki wes terakhir jalan di sana. Yang terakhir belum jalan. Karena belum. kemarin alasannya ndak ada atap. Saya ini bangun pagar sakmono dawane kuat gawe atapnya masuk nggak kuat. Ya, itu gak alasan, memang gak ono gurung kuat. Iya. Itu alasan ya. Terus yang yang kendala lagi menurut teman-teman angkutan kota di mana di terminal Arjosari sing kurang apa? Sekat itu penghilangan sekat. Penghilangan sekat. Penghilangan sekat, kemudian maksimalisasi kembali dari pemerintah kota. Lain yang Bungkur kok iso tertib piye? Nah itu makanya di Bungur itu Pemkab Sidoarjo dan Pemprov. Kalau sekarang bukan Pemprov ya. Pemkab Sidoarjo dan
BPTD itu kerjasamanya bagus. Sehingga batas yang mereka buat itu bukan batas wilayah tapi batas kewenangan. Nah di Arjosari kan batas wilayah. Kene sing pinggir lor ndek lore pager iku wae nek kementerian, sing ndek kidul pager wae kota. Kayak ngono mendingan dikai gendera dhewe-dhewe. Iya. Seharusnya itu cuman batas kewenangan saja. Ini Mas, karena mungkin di Arjosari ini ya maaf aja ya, kejadian akhir-akhir ini bagi saya ya miris ya. Ya. Di Arjosari itu miris sekali dengan teman kita di Angkatan Laut kemarin sampai ada masalah ya. Mungkin itu karena apa ya Mas? Ya aku wedi karena ini kayak berlaku di tahun-tahun lalu. Di sini kan ngono ya Mas. Di sini kan ngono wis sapa sing ya hukum rimba iku mau ya. Iki mangane kan kita khawatir ketika kejadian yang terjadi penganiayaan itu dihubungkan dengan permasalahan teman-teman karena ini sebenarnya tidak berhubungan. Oh jane gak ada hubungannya sama sekali. Maaf aja. Ya. Insting media ya ta. Lewat iki koyo ono hubungan ngono lho. Enggak ada ya? Enggak ada hubungan. Berarti memang SSI clear memperjuangkan teman-teman angkot supaya tetap hidup lah. Tapi kan saiki wis angkot kabeh ning kono kan gak ono aplikator. Angkot punya ruang sendiri. Terus? Yang di terminal sisi selatan. Cuman kita kemarin minta agar sekat ini dihapus. Pembatas antara kalau tidak bisa menghapus karena di sana mungkin sudah ada toko, ruko dan lain-lain. Setidaknya ada ruang-ruang antar ruko itu yang bisa dibuka. Kemudian tempat menurunkan penumpang antara bis dan angkot ini nek sejajar. Ya kan penumpang melakukannya mek didi, Pak. Iya. Jajar ngono lah ya, kari mari mudhun bis numpak ngene lanjutan. Dari angkot juga nanti. Nah, ketika itu diterapkan ya mesti penumpangnya angkot nggak akan mudhun nang ngarep, Pak. Penumpangnya bis juga nggak akan turun di luar. Pasti mereka minta masuk di dalam. Tapi Mikrolet Malang wis apik-apik kabeh to, Mas? Apik-apik, Pak. Apik-apik ya. Sing nggak apik gak iso mlaku, Pak. Oh iya. Masuk. Kayaknya dari masukan, Mas. Mungkin karena aplikator itu mobilnya wangi. Iya. Sampeyan lek nganu ya ndang dikai AC lah ya. Siap. Jalur bantuan Pemkot. Ya. Oh ya, ini lagi Mas Edi. Adanya kebijakan Jawa Timur. Trans. Ini perlu diwaspadai zaman juga ini. Nggih. Trans Jawa Timur loh ya. Bukoviva gak main-main ini. Ini proyek harus apa proyek rencana? Harus. Karena keluhannya banyak besok yang macet. Iki ya Pak Mas. Harapannya sampean dengan Trans Jatim. Supaya gak mateni ndek sampean pisan ngono lho. Jelas mematikan. Jelas mematikan karena yang selama ini yang mungkin di koridor di Surabaya gerbang Kertasusila itu sudah ada 6 koridor dan mereka tetap berusaha menambahkan armada lagi. Jelas mematikan ketika sistem yang dijalankan kayak gitu. Karena apa? SSI sering menyampaikan nek kate nggawe sistem transportasi terintegrasi itu kudu kaya uwit, Pak. Jadi lek sing massal itu jadi pohonnya, kemudian akar ranting-rantingnya itu harus existing. Oh, kayak Jakarta. Ya. Bagaimana memanfaatkan angkutan existing itu untuk menunjang angkutan massal tersebut. Iya. Jakarta iki sing nang gang-gang iku sing jalan cilik-cilik urusannya Mikrolet. Gitu. Ya ndak akan mati. Jalan protokol wis urusane moro-moro sing penting proyek iki jalan. Ya mesti sampean geger. Tapi kalau regulasi itu mesti engko sampean dijak omong-omongan. Moga-moga aja. Pasti engko lek gak omong-omongan aku tak nyampaikan ya. Iya. Mestine karena apa itu juga butuh kesiapan Pemkot. Ya, betul. Untuk sebagai penunjang jalur transportasi massal ini. Itu kan sistemnya antar nganu tuh Mas, nggak boleh tren itu nanti boleh jemput di penumpang di pinggir jalan. Ada halte khusus. Oh halte kan, ya. Halte khusus.
Ya maksud saya halte-halte itu teko teko pinggiran nang halte itu bagiannya sampean Nah dan itu yang kawan-kawan. nata nanti kan Pemkot. Nah Oh Pemkotnya iya, gak esok noto Pak ya tetap aja kita mati. iki wis abot maneh urusannya iki ya. Yang penting gini, program pemerintah kita enggak tahu ya, mikirnya pemerintah bagaimana. Hmm, Tapi menurut pemerintah api lah, soalnya bisa api lah. betul. Tapi masyarakatmu mati enggak? Oh iya 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 iya. Selama program itu bermanfaat untuk masyarakat, pelayanannya bagus, kemudian angkutan existing juga tetap hidup, bahkan bisa diperbaiki, saya yakin tidak ada masalah. Tapi ketika mematikan existing, ya pasti ada masalah. Berarti SSI memperjuangkan itu. Iya. Ya. Lek Lumayan. saiki misale konco-konco narik cuman oleh bayaran 20.000, setorane 20.000, nek 5.000. dikai bis dadi bayaran 50, setorane iso mundak swidak, ya gelem. Oh, iya. Tapi lek akhirnya tambah mati ya. Karena sopir itu profesi ya Mas. Iya. Ya. Berarti lebih profesi kan gawe mangane sembarang. Ya. Ya, oke. Pesan terakhir Mas, harapannya sampean kepada pemerintah tentang regulasi yang berjalan saat ini, poin yang penting apa ya? Pemerintah hadir dan tegas. Yes. Pemerintah hadir dan tegas serta memberikan kebijakan yang adil. Seadil-adil. Tuntutan pertama yang perlu disampaikan adalah siji yang pakai aplikator harus berSIM Sama, sama dengan harus mengikuti regulasi. regulasi kayak nganu ya angkutan ya. Iya. Memang Ya kalau nggak kayak angkutan kayak taksi lah. iya Ini kayak taksi plat kuning kan. Oh, plat kuning ya. Sam, saya minta nganu Sam, apa Sam yang perlu dilakukan dengan keluhannya Mas Edi sing wake banget mau oleh aku jadi menteri kayak pecah ya terus turun menurut sampean ya. Pemerintah harus dengan cepat mengatasi dan mengevaluasi dengan baik apa yang telah terjadi selama ini, Mas Yogi. Jadi ini kan sudah hampir kurang lebih 10 tahun berjalannya ini, dan jangan sampai pemerintah tersandra oleh pihak-pihak pengusaha besar ini yang mampu menggerakkan angkutan berbasis aplikasi ini untuk memfasilitasi keinginannya. Inilah yang sehingga kondisi inilah yang mengakibatkan kawan-kawan yang menjadi profesi sopir angkutan umum ini akhirnya tergencet. Nah, inilah bagaimana komitmen baik pemerintah dan sekali lagi jangan sampai tersandra oleh perusahaan besar sehingga mengakibatkan matinya profesi kawan-kawan ini. Sehingga konflik-konflik sosial ini secara tidak langsung seperti yang tadi saya sampaikan ikut andil dalam situasi tersebut. Iya. Kalau apa Mas, sing sepeda itu apa? Ojek. Ojek itu wis mateni ojek pangkalan ya. Ya. Terus le ojol itu mateni mikrolet terminal. Taksi. Taksi ya. Taksi mati. Mati ya, taksi mati. Tapi saiki taksi wis nganu yo. Melo-melo bisa. Sama aplikasi. Nah, tapi mobile taksi le didol akan lebih murah karena plat kuning. Ya. Oke, itu sementara teman-teman dari saya dari Radio Memo. Mungkin nanti ditindaklanjuti mestinya Sam dari Dishub. Saya nanti biar Memo akan berusaha komunikasi dengan Dishub terus dengan Lantas supaya keluhannya sampean itu nanti bisa tersampaikan. Mungkin nanti segera Sam ya kita mengundang Kasat Lantas tentang odol di Malang, terus tentang Dishub siapa Sam? Kota Malang ya? Pak Wijaya mungkin nanti bisa dihadirkan untuk menjawab pertanyaan tentang regulasi sing tumpuk undung ya, tumpuk undung di kebijakan ini. Terima kasih Mas Edi, sukses selalu. Kembali. Nanti sewaktu ada yang baru, kebijakan baru mungkin nanti tak undang lagi ya. Oke, siap. Sama matur nuwun ya. Terima kasih kepada teman-teman sahabat Memo semuanya. Kita hari ini sudah ngomong panjang tentang angkutan. Yang jelas satu tema kita yang perlu kita tahu, tumpuk undungnya kebijakan membuat ribet
PSSI. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.